Tentara Israel mulai kelelahan setelah hampir 2 tahun berperang di Gaza. Selama beberapa bulan terakhir, semakin banyak tentara cadangan Israel yang tidak masuk wajib militer. Alasannya macam-macam, mulai dari kelelahan, kehidupan sosial yang merosot, sampai merasa perang sudah menyimpang dari tujuannya. Padahal Israel sedang menyiapkan operasi pengambil alihan kota Gaza dan membutuhkan puluhan ribu kehadiran tentara cadangan. Dengan kondisi fisik dan mental yang mulai loyo, sanggupkah mereka melawan Hamas di jalur Gaza? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Perang antara Israel melawan Hamas sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. New York Times melaporkan selama ini Israel Defense Force atau IDF sangat bergantung pada pasukan cadangan untuk membentuk hingga 2/3 dari keseluruhan pasukan. Pasukan cadangan terutama dibutuhkan oleh korps pilot dan banyak batalion infanteri untuk melancarkan serangan skala penuh terhadap kota Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, pemerintah Israel telah mengerahkan lebih dari 300.000 tentara cadangan. Awalnya tingkat partisipasi seringkali lebih dari 100%. Para relawan bergegas ke pangkalan dan berharap untuk ikut bertempur. Namun seiring berlarutnya perang, keretakan mulai muncul. Selama beberapa bulan terakhir, semakin banyak tentara cadangan Israel yang tidak masuk wajib militer. Ada sejumlah alasan yang dikemukakan, mulai dari kelelahan, kebutuhan untuk menyelamatkan pernikahan yang renggang atau karir yang merosot, hingga karena kecewa dengan perang. IDF tidak memberikan angka pasti berapa banyak anggota cadangan yang mengundurkan diri. Media New York Times menyebut pejabat senior militer Israel Mei lalu mengatakan kepada komite parlemen bahwa sebagian besar anggota cadangan masih datang. 4 tentara yang berbicara kepada New York Times juga mengklaim unitnya masih termotivasi untuk terus bertempur. Namun sekitar selusin perwira dan prajurit lainnya menggambarkan kondisi unit yang terkuras dan kelelahan. 2 tentara mengatakan 40 hingga 50% rekan cadangan mereka tidak masuk bertugas. Yang lain mengundurkan diri karena menganggap perang di Gaza tak lagi adil. Seorang tentara lain bercerita, anggota kompinya menyusut dari 100 orang menjadi hanya 60. Hanya sedikit prajurit yang menghadapi hukuman karena mangkir dari panggilan, meski beberapa telah menjalani hukuman singkat di penjara militer. Salah satu yang menjalani hukuman ini adalah Ron Feiner, seorang kapten yang jatuh hukuman 25 hari di penjara militer karena menolak bergabung dalam penugasan. Sebelumnya ia menghabiskan sekitar 270 hari tugas, termasuk dalam operasi IDF melawan Hizbullah di Lebanon. Analis militer Israel yang bertugas di cadangan angkatan udara, Omer Dang, mengatakan model operasi militer saat ini tidak berkelanjutan. Seorang anggota militer marah karena IDF menuntut lebih banyak minggu dinas. Di sisi lain, pemerintah Israel mengecualikan siswa beragama ultra-ortodoks dari wajib militer untuk memuaskan sekutu politik Netanyahu. Lalu cara apa yang dilakukan IDF untuk mengatasi menurunnya motivasi anggota mereka ini? Ada beberapa cara. Pertama, memberi insentif kepada prajurit cadangan. Contohnya setelah dikerahkan ke Gaza selama seminggu, mereka diberikan cuti berbayar selama 2 minggu. Kedua, sejumlah prajurit dikerahkan ke lokasi yang lebih tenang seperti tepi barat. PM Israel Benyamin Netanyahu sudah mengumumkan operasi besar-besaran untuk mengambil alih kota Gaza. Mengutip CNN, sebagai tindak lanjut, ia mengharuskan militer mendatangkan 60.000 tentara cadangan dan memperluas tugas 20.000 tentara lainnya. Rencana ini telah memicu kecaman yang semakin besar, baik secara internasional maupun domestik. Mereka khawatir operasi masif ini dapat menyebabkan peningkatan krisis kemanusiaan dan kelaparan di Gaza. Nyawa para sandera tersisa juga akan semakin terancam akibat perluasan operasi militer.
Juru bicara IDF, Avi Devrin, mengatakan militer Israel sudah berada di pinggiran kota Gaza, Rabu 20 Agustus 2025. בהתאם להנחיית הדרג המדיני ולאחר אישור התוכניות על ידי הרמטכ"ל, צה"ל החל בשלב הבא במערכה, שלב ב' במבצע מרכבות גדעון. ריכוז הכוחות בעיר עזה התאפשר בזכות הישגי מבצע מרכבות גדעון. חמאס היום הוא לא אותו חמאס שהיה טרם המבצע. מארגון טרור צבאי הוא נותר ארגון גרילה מוכה וחבול. IDF juga sudah memperingatkan pejabat medis dan organisasi bantuan internasional di Gaza untuk merencanakan evakuasi massal penduduk Palestina. IDF mengaku telah mempersiapkan evakuasi kota dengan mengirimkan lebih banyak tenda untuk warga Palestina yang mengungsi. Namun peringatan evakuasi masih belum dikeluarkan. Awalnya, para pejabat Israel memperkirakan pengambil alihan kota Gaza akan membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Namun Netanyahu telah memerintahkan militer untuk mempersingkat durasi waktu tersebut. Jalannya perang Israel-Hamas sudah mendekati 2 tahun, kini mulai memperlihatkan sisi lain yang jarang disorot. Tentara cadangan Israel yang dulu datang dengan semangat 100%, kini mulai berguguran satu persatu. Ada yang lelah, ada yang ingin menyelamatkan rumah tangga, ada yang merasa perang ini sudah kehilangan arah. Di saat yang sama, Netanyahu justru memerintahkan operasi lebih besar, menuntut puluhan ribu pasukan tambahan. Antara ambisi politik dan kondisi pasukan di lapangan tampak ada jurang yang semakin lebar. Sejarah selalu mengajarkan perang panjang bukan hanya menguras amunisi, tapi juga meruntuhkan jiwa para prajuritnya. Pada akhirnya, berapa lama IDF bisa bertahan sebelum akhirnya semangat lebih dulu runtuh dibandingkan musuh yang dihadapinya? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.